Bapak Ibu, baru-baru ini saya ditanyakan beberapa hal terkait dengan puasa, contohnya ya. Puasa, boleh nggak kita berpuasa supaya kita terhindar dari malapetaka yang sedang terjadi saat ini dari COVID-19. Dan ada juga yang mempersoalkan masalah apakah benar kita terkesan atau dianggap sebagai orang yang kurang beriman kalau kita tidak berani beribadah di gereja. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pahami, kita pertimbangkan untuk memahami persoalan ini. Yang pertama, terkait dengan puasa tadi. Tidak ada yang salah sebenarnya dengan kita berpuasa, tetapi menjadi sesuatu yang kurang tepat guna kalau puasa kita lakukan temporal. Jadi apalagi terkait dengan sesuatu yang kita anggap merugikan kita, lalu setiap kali ada sesuatu yang merugikan kita, kita berpuasa. Seperti ada masalah, seperti ada bencana, seperti ada penderitaan. Yang notabene itu semua konsep yang sering dilakukan di dalam perjanjian lama oleh bangsa Israel. Dan Tuhan sendiri yang memerintahkan mereka secara khusus untuk berpuasa. Tetapi kalau di PB sebenarnya kita melakukan puasa itu adalah untuk kita boleh lebih dekat kepada Tuhan. Sementara di PB puasa bukan lagi menjadi sesuatu yang diwajibkan seperti di perjanjian lama. Kalau di perjanjian lama memang itu diwajibkan, apalagi kalau bangsa Israel mau perang mereka diperintahkan untuk berpuasa. Tetapi bagi kita di PP ini bukan lagi menjadi sesuatu yang diwajibkan. Orang pun kalau berpuasa itu terkait dengan pelayanan, terus supaya boleh lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan, dan boleh lebih banyak waktu yang dihabiskan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dan dalam pengertian seperti itulah seharusnya kita melakukan puasa sebagai orang percaya. Bapak Ibu, kalau memang lewat kejadian atau peristiwa ini ada tujuan dan maksud Tuhan yang luar biasa, maka kita berpuasa bagaimanapun itu tidak akan menjadi ada artinya. Bukan saya katakan bahwa saya anti puasa atau kita nggak boleh puasa. Tetapi kalau memang tujuan dan maksud Tuhan dibalik semuanya ini adalah membawa pertobatan besar atas bangsa-bangsa, bukankah itu sesuatu yang baik? Bukankah malapetaka ini menjadi sarana yang baik yang Tuhan izinkan untuk mempertobatkan banyak orang? Saya dikirim beberapa video yang mana ada orang-orang yang di jalan mereka berdoa, mereka menyembah Tuhan. Saya nggak tahu pastinya itu di mana. Bukankah ini sesuatu yang baik? Yang notabene itu negara-negara yang mulai meninggalkan Tuhan. Lalu mereka tiba-tiba dengan situasi sekarang ini mereka jadi mencari Tuhan. Bukankah itu sesuatu yang baik? Kita tidak menginginkan situasi kondisi seperti ini tentunya. Tetapi kalau dengan situasi kondisi seperti ini, kebaikan Tuhan nyata bagi setiap orang yang harusnya hilang, bukankah ini menjadi sesuatu yang baik seharusnya kita pandang? Jadi kalau memang ini sesuatu yang harus terjadi, biarlah ini terjadi dan kita berkata, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Sama seperti ketika Tuhan Yesus meminta cawan itu berlalu. Bukan Bapa tidak bisa menghentikan cawan itu supaya berlalu. Oh, Tuhan sangat bisa. Tuhan berkuasa. Tetapi tujuan dan maksud Allah adalah untuk menyelamatkan umat manusia dengan jalan Yesus menderita. Kita akan mengalami kebaikan di mana kita diselamatkan oleh Tuhan dengan jalan Yesus mengalami penderitaan. Jadi Bapa tidak menghindarkan Yesus dari penderitaan itu, dan Tuhan Yesus sendiri tahu bahwa tidak baik untuk dia menghindari kenyataan itu, karena justru dengan seperti itu Allah mendatangkan kebaikan. Justru dengan cara seperti itu terjadilah keselamatan bagi umat manusia. Kalau dengan penderitaan, kalau dengan bencana, orang jadi cari Tuhan, lebih bagus, lebih baik bukan penderitaan itu terjadi?
Karena bisa saja selama ini kita sudah jauh sekali dari Tuhan dan kita nggak tahu, disentil sama Tuhan, ditegur sama Tuhan, dihajar oleh Tuhan. Dan hajaran itu ternyata membuat kita jadi aware, jadi sadar bahwa kita ini telah jauh dan meninggalkan Tuhan. Bahkan kita nggak tahu, kita ini nggak ada bedanya nih dengan ateis, orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Jadi agama itu hanya status. Tapi dalam praktek hidup kita ini tidak lebih dari orang-orang ateis. Dan Tuhan mengingatkan seperti yang terjadi saat-saat ini. Orang-orang yang notabene sudah mulai meninggalkan Tuhan, negara-negara yang sudah meninggalkan Tuhan, mereka mulai kembali mencari Tuhan. Dan itu baik. Itu yang pertama. Jadi tidak ada yang salah sebenarnya dengan berpuasa. Tetapi jangan terkesan karena kita sedang mengalami kerugian, karena kita sedang ada dalam penderitaan, lalu setiap kali seperti itu kita berpuasa supaya kita terhindar dari semuanya itu. Jadi kita memanfaatkan Tuhan. Tidak ada yang salah memang, tetapi kita harus benar-benar belajar. Kalau memang Tuhan tidak perintahkan itu, jangan kita lakukan. Dan kalau memang kita digerakkan Tuhan untuk melakukan hal itu, ya tidak jadi masalah. Tetapi dengan pengertian yang benar, seperti yang saya katakan tadi. Kalau memang ini merupakan kehendak Tuhan supaya terjadi pertobatan besar atas bangsa-bangsa, atas banyak orang, kenapa tidak? Jadi kalau Tuhan sudah merancangkan sesuatu, maka hal itu haruslah terjadi. Sama seperti apa yang dinubuatkan dalam kitab Wahyu 7 materai, 7 sangkakala, 7 cawan. Ini semua harus terjadi. Kita berpuasa sampai jungkir balik pun ya nggak akan pernah bisa mengubah apa yang Tuhan sudah rancangkan. Dan itu memang harus terjadi. Dan kita nggak tahu, mungkin ini merupakan bagian dari penggenapan peristiwa-peristiwa yang sudah dinubuatkan dalam kitab Wahyu. Dan kalau memang sudah saatnya, sudah waktunya, ya kita harus dengan legowo dan dengan benar menyikapi, meresponi semuanya itu. Jangan sampai kita seperti orang yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau berpuasa untuk kita meninggalkan dosa kita, menahan diri kita untuk tidak lagi dalam dosa, itu jauh lebih baik kita lakukan saat ini. Ketika kita berinisiatif untuk berpuasa, supaya kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai apakah kita dianggap seakan-akan tidak punya iman yang besar hanya karena kita nggak berani pergi ke gereja atau beribadah, melakukan ibadah di gereja. Bapak Ibu, kita harus bijak, kita harus cerdas. Selain kita beriman, kita harus berhikmat. Bukan hanya beriman besar, tapi beriman benar. Milikilah iman yang besar, tapi juga bukan hanya sekedar iman yang besar, tapi iman yang benar. Bukan seakan-akan kita jadi tidak beriman kalau kita menghindarkan diri kita dari penyebaran virus corona COVID-19 ini. Dan kita juga harus tunduk terhadap pemerintah. Roma pasal 13. Pemerintah adalah wakil Tuhan di bumi ini untuk mengatur negara ini dengan baik. Dan pemerintah yang menyarankan supaya kita bisa menjaga diri, terus tidak keluar kecuali itu memang penting sekali terkait dengan kebutuhan makanan kita dan sebagainya macamnya. Jadi salah menurut saya kesimpulan seperti itu. Kalau ada pendeta yang menganggap kita ini tidak beriman kalau sampai kita tidak beribadah di gereja. Kita harus belajar dari peristiwa yang ada di Korea itu ya, pendeta yang akhirnya dipersalahkan karena banyak orang yang dengan segera terjangkit karena dia punya jemaat yang besar. Justru pendetanya jadi dipersalahkan karena ya saya rasa tidak berhikmat seperti itu ya. Gak ada ceritanya karena pendeta hamba Tuhan lalu tidak mungkin bisa kena virus corona. Itu banyak pendeta-pendeta yang kena virus corona.
Jadi nggak jaminan karena pendeta lalu tidak kena virus corona. Jadi pendeta juga selain beriman harus berhikmat. Jadi kalau pendeta sendiri tidak mengajarkan bagaimana jemaat selain beriman tapi juga berhikmat, gimana jemaatnya? Tuhan Yesus sendiri kalau kita lihat ya di Matius pasal 12 ayat 15, dia menghindar ketika dia tahu orang Farisi berinisiatif untuk membunuh dia. Dia menyingkir. Ketika dia melakukan pelayanan kesembuhan di hari Sabat, lalu itu dipersoalkan. Yesus menjawab dengan baik sekali dan jawabannya tepat sekali, tapi mereka tidak menerima. Memang dasar keras kepala. Dan jangan sampai kita seperti orang-orang Farisi keras kepala, nggak bisa diingatkan. Tuhan Yesus jawab, kalau ada domba, siapa di antara kita, di antaramu yang kalau ada domba masuk ke lubang lalu tidak ditolong? Pasti ditolong. Nah, manusia itu lebih berharga daripada domba. Jadi tidak ada yang salah berbuat baik pada waktu hari Sabat. Jadi Yesus tegaskan itu pada waktu itu. Dan seperti yang saya katakan tadi, orang Farisi tidak terima mereka membunuh Yesus. Tapi Yesus tahu, di ayat 15, Yesus tahu bahwa mereka hendak membunuh Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menghindar. Apakah Tuhan Yesus itu tidak beriman? Apakah Tuhan Yesus itu tidak berkuasa untuk melindungi dirinya? Atau menghajar mereka? Bukan. Dia Tuhan. Bisa saja dia meminta malaikat seperti yang dia katakan kepada para murid pada waktu itu. Dia bisa memanggil malaikat. Tetapi dia nggak melakukan hal itu. Karena nggak perlu. Karena tujuan Yesus itu datang untuk mati, menyelamatkan kita. Mati untuk menebus kita dari dosa. Bukan mati konyol. Jadi jangan kita sampai mati konyol hanya mengatasnamakan iman. Kalau kita menganggap bahwa kita ini beriman, lalu kita nggak mungkin kena virus corona, udah pergi ke Wuhan sekalian. Saya mau lihat bagaimana. Saya dapat kabar ada pendeta di Afrika katanya, I will come to Wuhan to destroy virus corona, coronavirus. Pulang-pulang katanya masuk rumah sakit. Nah ini kan konyol rasanya, ya. Kita tahu bahwa kita pasti mati. Tapi kalau kita bisa mencegah diri dari kematian yang konyol, kenapa enggak? Beriman iya, tapi juga kita harus berhikmat. Biarlah apa yang saya sampaikan ini boleh membuka wawasan kita, pikiran kita, paradigma kita, dan membuat kita mengerti dengan baik keadaan yang sekarang terjadi ini. Dan ya kita berdoa biarlah rencana Tuhan yang indah itu dinyatakan dan kehendak Tuhan yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati.